Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasetran. Dalam seri ke-385 ini dengan para pemain Wahyu Chandra sebagai Brahmana Loh Gawe, Suryadin sebagai Senopati Praba, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Nanang sebagai Diposari, dibantu oleh Elias dan Amrizal, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Cerita tentang orang berkuda putih yang melakukan perampokan untuk menggoyahkan kepercayaan rakyat Kediri terhadap rajanya sangat menarik perhatian Pinaka Swasti Ratu. Namun Brahmana Loh Gawe tidak kalah penasarannya. Cerita tentang kekalahan Kediri melawan Ganter, justru karena terjadinya gerhana bulan purnama, membuat Brahmana Loh Gawe sangat tertarik. Ketajaman mata hatinya mencoba menelusuri dan menghubungkan peristiwa yang terjadi.
Semakin direnungkan isi jagat raya ini, semakin banyak hal-hal yang tidak tersingkap. Semakin luas rahasia yang tidak terungkap. Gerhana bulan purnama. Ketika peristiwa itu terjadi, aku sedang menjadi saksi atas sebuah peristiwa yang luar biasa di Suambara Butura. Di sebuah gumuk atau bukit kecil yang semula tidak ada apa-apanya, telah muncul sebuah candi. Candi yang murca itu telah tampil lagi. Dan takdir yang menyertainya adalah apa yang telah dialami oleh Nyai Pinaka Swasti Ratu. Bayi yang dikandungnya harus menjadi tempat penitisan. Kelahiran kembali seseorang yang hidup di masa lalu. Kelahirannya kembali adalah untuk menjaga keselamatan candi itu. Lalu muncul perempuan aneh. Perempuan yang paling aneh yang pernah aku ketahui. Perempuan yang memiliki penyimpangan anggota tubuh. Ia mempunyai 3 buah biji mata. Kekuatan yang memancar dari mata itu seolah bisa untuk ngelebur jagat. Lalu, di saat yang bersamaan, di bulan purnama yang mengalami gerhana itu pula, Kediri mengalami kekalahan yang tidak masuk akal dari Ganter. Pasukannya yang besar segelar sepapan kalah. Aku yakin peristiwa yang nampaknya terpisah itu bukan tidak ada hubungannya. Pasti ada hubungannya. Tatapan mata Brahmana Loh Gawe menerawang ke arah kegelapan malam, dan pikirannya telah membawa angan-angannya semakin jauh entah kemana. Brahmana Loh Gawe kemudian berjalan mendekati beberapa prajurit yang bergerombol di regol. Sementara di bilik yang disediakan untuknya, Pinaka Swasti Ratu sibuk menganyam rasa pula. Banyak yang ingin ku ketahui di Kediri ini. Aku ingin sekali bertemu dengan Ken Arok dan mengingatkannya untuk tidak berbuat keterlaluan yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan yang diingininya. Anakku, jangan lahir dulu ya. Jangan keburu lahir sebelum kita sampai di Paralingga, Kameswara. Aku ingat lagi kepadamu, Kameswara. Aku tahu kau sedang mencariku, yang Batara aku. Pinaka Swasti Ratu memejamkan matanya. Dengan segenap hati dan perasaan, perempuan malang itu mengelus-elus perutnya, membusainya penuh kasih sayang. Pinaka tersenyum ketika perutnya yang besar itu bergerak, serasa bayi yang ada di dalam menanggapi dan mengiyakan kata-kata ibunya. Namun Pinaka harus meringis menahan geli atau sakit ketika gerakan bayi di dalam perut itu menimbulkan rasa seperti menggaruk-garuk kulit perut dari dalam. Tatapan perempuan itu kembali menerawang. Bayangan galuh orang tampil di benaknya. Ayah, andai kata kau masih hidup, kau tentu akan merasa gembira, karena aku akan memberimu seorang cucu. Aku berharap anakku yang lahir nantinya seorang lelaki. Ya, aku yakin anakku yang lahir nantinya adalah laki-laki. Ayah Galuh Urang, andai kata kau masih hidup, tentu aku tidak akan kesepian dan merasa sendirian dalam hidup ini. Murid-murid perguruan kita semuanya sudah tumpas, Ayah. Uma Durga para bandari yang menumpasnya. Perempuan laknat itu akan terus kuburu. Ia tidak akan lepas dari tanganku. Kemanapun orang itu bersembunyi, aku pasti akan menemukannya. Waktu kemudian bergerak ke arah malam. Pinaka bangkit dari tempat tidurnya, dan dengan ketajaman telinganya yang luar biasa, dia mencoba memperhatikan segala sesuatu yang berada di luar.
Dengan perlahan sekali gadis itu membuka jendela. Dan beberapa saat kemudian, Pinaka telah berada di halaman samping, bersembunyi di balik bayangan bunga dan taman. Pinaka kemudian berjalan mengendap. Belum tidur, Bapak? Belum, anak mas. Bapak tidak merasa mengantuk. Bapak sudah terbiasa tidak tidur berhari-hari, sehingga ada kecenderungan tidak mengenal kantuk lagi. Bagaimana anak mas? Perampok berkuda putih itu apakah muncul lagi? Benar, Bapak. Perampok itu muncul lagi. Beberapa orang prajurit sedang mengamat-amati kemunculannya di arah timur. Mereka sedang mempersiapkan sebuah jebakan. Apakah anak mas tidak ikut memburunya? Aku harus menukar kuda dulu, Bapak. Kuda yang aku pakai ini belum sehat betul. Beberapa hari yang lalu terjatuh. Kuda ini tidak bisa diandalkan untuk mengejar perampok yang mengacau Kediri itu. Bolehkah aku ikut, anak mas? Aku tidak keberatan, Bapak. Ada seekor kuda lagi di kandang yang bisa Bapak pergunakan. Tetapi Bapak Logawi sudah tua. Apakah tidak sebaiknya Bapak Brahmana beristirahat saja di rumah? Aku tidak melakukan apa-apa, anak mas. Aku tidak sedang berangkat berperang yang akan mengancam keselamatanku. Berkuda bagiku yang meski sudah tua seperti ini bukanlah hal yang aneh. Baiklah, mari Bapak. Senopati Praba dan Brahmana Logawi segera menuju kandang. Ada beberapa ekor kuda di dalam kandang itu. Senopati Praba memilihkan kuda yang tidak liar untuk Brahmana Logawi. Dan tidak berapa lama kemudian, 2 ekor kuda telah berderap ke arah timur. Dengan mengikuti mereka berdua, aku berharap akan bisa bertemu dengan Ken Arok. Kau seorang perempuan? Ya. Kau hamil? Ya. Dan kau berkeliaran di tepi jalan malam-malam begini. Kau siapa? Kau lihat pohon yang besar itu? Iya, kenapa? Itu rumahku. Kau? Aku penghuni pohon randu raksasa itu. Aku butuh mencari suamiku yang menghamiliku, tapi tidak bertanggung jawab. Aku pinjam kudamu. Nanti ku kembalikan ke alun-alun selatan. Kau boleh mengambilnya di sana. Kau hantu? Terserah apa kau sebut. Tinggalkan kudamu. Iya. Tinggalkan kudamu. Hiya! Jangan ganggu aku. Jangan. Aku hanya meminjam kudamu, Kisanak prajurit. Nanti pasti ku kembalikan. Tengah malam di alun-alun selatan. Iya. Hup! Hantu. Aku bertemu dengan hantu perempuan. Hantu itu hamil. Benarkah apa yang ku alami ini? Tidak sedang bermimpikah aku ini? Aduh. Aku cubit tanganku. Sakit. Berarti aku tidak sedang bermimpi. Aku benar-benar telah bertemu dengan hantu perempuan hamil yang meminjam kudaku. Lalu katanya kuda itu akan dikembalikan. Gila. Wah, benar-benar gila. Sangat tidak masuk akal. Siapa itu? Dia kembali lagi. Apa yang harus aku lakukan? Hei! Apa yang kau lakukan itu? Mengapa kau berdiri di situ? Ki Lurah. Ya, kenapa? Aku. Kau kenapa? Kelelakan? Hah? Ya. Tidak, Ki Lurah. Aku baru saja mengalami peristiwa yang luar biasa. Peristiwa apa?
Peristiwa apa? Mana kudamu? Itulah Ki Lurah. Itulah peristiwa yang baru saja aku alami. Aku baru saja bertemu dengan hantu. Hah? Hantu? Benar Ki Lurah. Hantu perempuan hamil, penghuni pohon randu yang di sana itu. Ia meminjam kudaku untuk mencari suaminya. Katanya tengah malam nanti kuda itu akan dikembalikan di alun-alun selatan. Kau tidak berbohong, hah? Ki Lurah, aku tidak berbohong. Sumpah aku tidak berbohong. Sungguh, Ki Lurah kan melihat sendiri sekarang aku tidak membawa kuda. Bukankah Ki Lurah baru saja berpapasan dengan seorang penunggang kuda ke arah sana? Benar, tetapi apakah dia hantu? Dia hantu Ki Lurah. Dalam wujud perempuan hamil. Bayangkan Ki Lurah, mana ada perempuan hamil di Kediri akan nekat seperti itu. Perempuan hamil naik kuda lagi. Sangat tidak masuk akal kan? Kau tidak berbohong kan? Aduh Ki Lurah, aku telah bersumpah. Aku tidak berbohong, sungguh aku tidak berbohong Ki Lurah. Apa yang aku alami itu benar-benar terjadi. Lihat Ki Lurah, aku tidak membawa kuda itu lagi. Perempuan hamil itu menjanjikan kuda itu akan dikembalikan di alun-alun. Permainan Pinaka Swasti Ratu itu benar-benar membekas sangat luar biasa di hati prajurit pemilik kuda itu. Demikian juga dengan lurah prajurit yang menjadi atasannya. Mereka yang pada dasarnya mempercayai adanya hantu, setan, dan jin serta sejenisnya, sangat mempercayai bahwa mereka benar-benar baru saja berurusan dengan hantu. Namun sementara itu, aku harus menemukan perampok berkuda putih itu. Harus kutemukan. Aku berharap penunggang kuda putih yang menggegerkan Kediri itu akan melintasi tempat ini. Aku akan menunggunya. Di tengah-tengah bulak panjang yang berada di timur batas kota raja, Pinaka Swasti Ratu menghentikan kudanya. Dari tempat itu dia bisa memandang ke segala penjuru. Perhitungan perempuan yang sedang hamil tua itu ternyata benar. Titir dipukul orang bertalu-talu. Sebuah isyarat terjadinya perampokan. Namun bisa juga isyarat yang dipakai oleh para prajurit Kediri yang mungkin mengetahui adanya orang berkuda putih. Dari mana asalnya suara tadi? Oh, dari sana. Ya, dari arah sana. Jika tidak salah perhitunganku, perampok budiman itu tentu baru saja melaksanakan hajatnya. Kemudian berusaha melarikan diri keluar kota raja. Jika aku tidak salah perhitungan, perampok itu tentu akan lewat sini. Nah, itu dia, di sana. Hiya! Berhenti! Siapa kau? Wujudku sudah jelas. Kau lihat aku atau suaraku sebagai seorang wanita. Akulah yang seharusnya bertanya kepadamu. Karena perilakumu yang aneh. Kau berkuda putih. Kau menggunakan pakaian yang serba putih. Kemudian ditutupi pula wajahmu dengan secari kain berwarna putih. Kau rahasiakan wujudmu sedemikian rupa, sehingga mengundang rasa ingin tahuku. Siapa kau? Bukan main. Apa yang bukan main? Karena kau seorang perempuan. Selama aku merampok, aku tidak pernah bertemu dengan perempuan yang mencegahku atau mencegat perbuatanku. Pada umumnya, para perempuan itu justru berterima kasih kepadaku karena aku membagi-bagikan hasil rampokanku kepada mereka. Dan yang kedua, kau hamil. Apakah kau sedang ngidam? Aku tidak main-main. Sebut siapa kau, atau buka tutup wajahmu itu. Kau memaksa aku. Kau pikir kau itu siapa? Baik, kalau kau tidak mau membuka penutup wajahmu, aku akan menggunakan caraku. Bersiaplah. Hiya! Gila. Awas! Bersiaplah untuk mempertahankan tutup wajahmu. Apa yang akan dilakukan perempuan hamil itu? Hiya! Perempuan sial. Bagaimana? Apakah kau masih tidak percaya kepadaku kalau aku mampu memaksamu? Hah? Panunggang kuda putih yang berjubah putih itu terlihat menyeringai kesakitan. Bekas cambuk melintas di pipinya mengeluarkan darah. Matanya liar memandang Pinaka, seolah akan menelan perempuan itu sebagai pelampiasan dendamnya. Oh, kau marah? Kenapa? Kau merasa ragu karena aku hamil? Tidak pantas menyerang orang hamil? Kau takut seranganmu akan menyebabkan aku melahirkan di tempat ini? Kau ngeri membayangkan aku melahirkan di depanmu? Mulutmu kotor.
Siapa sebenarnya kau? Bukan kau yang seharusnya berada pada pihak yang bertanya, tapi aku. Akulah yang seharusnya menanyaimu. Jawab, kaukah yang bernama Ken Arok? Aku tidak peduli. Aku tidak peduli kau seorang perempuan. Aku tidak peduli kau hamil pula. Kau menghalangiku. Aku harus mengenyahkan semua penghalang yang berani merintangiku. Yang Batara Agung tentu memaafkan aku yang telah berbuat kasar kepada perempuan hamil. Iya! 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 Kau meremehkan aku di sana dan kau harus membayarnya dengan sangat mahal. Aku bisa mematahkan lenganmu. Bagaimana? Apakah perlu aku patahkan tanganmu? Jangan. Kau bukan Ken Arok. Ken Arok tentu tidak lembek seperti ini. Sebut, siapa namamu? Aku Diposari. Pinaka Swasti Ratu nampak mengkernyitkan keningnya dan berpikir keras mengingat-ingat di mana dia pernah bertemu atau mengenal nama itu. Diposari. Orang yang bernasib sial di tangan Pinaka Swasti Ratu itu memang bekas Diposari dari Tumapel. Kekecewaannya menyebabkan Diposari bergabung dengan Ganter. Perkembangan yang kemudian terjadi di Ganter yang bekerja sama dengan Tumapel menyebabkan Diposari harus bekerja sama dengan Ken Arok. Diposari merasa heran sekali karena dengan sangat mudah perempuan hamil yang belum dikenalnya itu mematahkan serangannya dan bahkan telah membantingnya dengan keras di tangan. Diposari namamu? Iya. Kau bukan orang Kediri? Kau orang Tumapel? Jawab, ya atau tidak? Iya. Aku bisa menghitung bahwa kau bukan perampok berkuda putih yang sebenarnya. Mana Ken Arok? Mana orang itu? Iya. Ia berada di tempat lain. Berada di tempat lain? Maksudmu? Beberapa orang berpakaian serba putih seperti yang kau pakai sekarang ini sedang berkeliaran di mana-mana melakukan perampokan? Dan pimpinannya adalah Ken Arok. Kau tidak punya hak untuk ingkar. Aku akan patahkan lehernya. Aku ingin bertemu dengan orang itu. Di mana dia sekarang? Ia akan datang ke tempat ini. Pinaka Swasti Ratu mengangguk-angguk. Bukan karena jawaban bekas Senopati Diposari, namun justru oleh ketajaman pendengarannya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.